With the money, you can get the power. Dengan uang, engkau bisa meraih kekuasaan. And with the power, you can get the money. Dan dengan kekuasaan, engkau bisa mengumpulkan uang. Maka tak heran ketika masa di mana mereka berkampanye, tidak sedikit para caleg-caleg yang menggelontorkan uangnya habis-habisan. Yang penting dia dipilih. Dan apa yang dia lakukan setelah dia terpilih? Tentu saja langkah pertama yang dia lakukan adalah dia akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengganti modal awal yang telah dikeluarkannya pada saat dia berkampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerah-Nya, rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sampai detik ini kita masih dapat bernafas dan beraktivitas. Tanpa itu semua kita tentu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena kita adalah makhluk atau insan yang lemah dan tak berdaya. Kecuali kalau diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tak ada ucapan yang paling pantas untuk kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya kecuali karena daya dan upaya yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabat serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara pemirsa sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumaya Channel yang kami muliakan, di kesempatan kita kali ini saya akan mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bercerita tentang keadaan daripada kaum muslimin di akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, Imam Abu Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba waktunya. Dengan kata lain, telah dekat masanya, di mana kalian umat Islam, kata Rasulullah, akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini seperti orang-orang yang lapar memperebutkan hidangan di meja makan. Yang di utara hendak menarik kalian ke utara. Yang di selatan berusaha untuk menarik kalian ke selatan. Yang di timur berusaha untuk menarik kalian ke timur.
dan yang di barat berusaha untuk menarik kalian ke barat. Singkatnya, kalian umat Islam akan menjadi bahan rebutan. Mendengar ini, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wa min qillati nahnu yaumaizin?" Apakah karena jumlah kami pada saat itu sedikit, ya Rasulullah? Apakah kami minoritas sehingga mereka memperlakukan kami semaunya mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La, tidak, no, bal antum yaumaizin kasir." Bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak. Kalian banyak sekali. Kalian mayoritas. Sayangnya mayoritas tanpa dibarengi oleh kualitas. Walakinnakum gusaun kagusa isail. Kalian pada saat itu bagaikan buih yang dipermainkan oleh arus dan gelombang. Terombang-ambing tanpa arah dan tujuan. Karena kalian tak lagi kokoh memegang prinsip keyakinan. Tidak lagi kuat memegang akidah kalian. Sebab pada saat itu, wala yanzi'annallaha min suduri aduwikumul mahabati minkum. Allah telah mencabut rasa segan, rasa hormat, dan rasa takut kepada kalian dari dada musuh-musuh kalian. Bahkan musuh-musuh kalian berani merendahkan kalian, meremehkan kalian, bahkan mengacak-ngacak kalian, dan menginjak-injak kalian. Dan kalian pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa karena kalian tak berdaya. Kenapa? Wala yagzifannallaha fi qulubihim al-wahn. Karena kalian telah terkena virus al-wahan. Salah seorang daripada sahabat Rasul pun bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apakah yang dimaksud dengan virus al-wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia sehingga takut mati. Saudara-saudaraku sekalian, dunia itu sangat indah dan mempesona. Kata Rasulullah, ad-dunya hulwatun. Dunia itu manis, hijau, dan mempesona. Dan dunia itu terdiri dari 5 ta. Ta yang pertama adalah harta alias kekayaan. Ta yang kedua adalah tahta, kedudukan atau jabatan. Ta yang ketiga adalah wanita atau pria idaman. Dan ta yang keempat adalah bata alias rumah megah, termasuk apartemen indah. Dan ta yang kelima adalah Toyota alias kendaraan mewah. Jadi yang dimaksud dengan terlalu cinta kepada dunia, artinya terlalu sayang kepada harta, terlalu sayang kepada tahta, terlalu sayang kepada wanita, terlalu sayang kepada bata, dan terlalu sayang pada Toyota, sehingga takut mati. Dan yang dimaksud dengan takut mati di sini adalah takut
kehilangan dunia yang 5 tadi. Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan orang yang dia cintai, takut gak punya rumah, dan takut gak punya kendaraan. Saudara-saudaraku sekalian, sepertinya hadis ini sudah sangat sesuai dengan kondisi umat Islam di dunia pada umumnya dan umat Islam di Indonesia pada khususnya. Coba lihat, dan coba renungkan. Data BPS, Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Republik ini beragama Islam. Kurang lebih 87% penduduk Indonesia adalah umat Islam dengan jumlah penganut kurang lebih 240 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Artinya umat agama lain hanya berjumlah kurang lebih 30 juta jiwa. Tetapi coba perhatikan, sekali lagi coba perhatikan. Adakah partai-partai Islam yang memenangkan pemilu dan berkuasa di Republik ini setiap diadakannya pemilihan umum? Saudara-saudara, partai-partai Islam selalu keok di setiap pemilu, terutama di era reformasi sekarang ini. Bahkan partai-partai yang mengaku berasaskan Islam hanya membebek dan mengekor kepada partai-partai yang bukan berasaskan Islam. Bahkan pernah terjadi saat pemilihan gubernur kepala daerah di suatu provinsi. Pada saat itu ada 3 calon yang ikut berkontestasi, ikut memperebutkan kursi gubernur kepala daerah. 2 orang calon beragama Islam dan 1 calon beragama Kristen. Bertarung di provinsi yang mayoritas beragama Islam. Dan saudara, tahukah kalian? Yang keluar sebagai pemenangnya adalah calon yang bukan beragama Islam. Saudaraku sekalian, kalau ada seorang gubernur yang beragama Islam berkuasa di wilayah yang mayoritas beragama Islam, itu adalah wajar, lumrah, dan sudah semestinya begitu. Betul. Kalau ada seorang gubernur yang beragama Hindu berkuasa di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, itu pun lumrah, wajar, dan sudah semestinya begitu. Betul. Demikian juga kalau seorang gubernur yang beragama Kristen berkuasa di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, itu pun lumrah, wajar, dan sudah semestinya begitu. Betul? Benar? Betul apa benar? Ya, benar. Yang nggak betul atau yang nggak benar itu adalah seorang gubernur yang beragama Islam berkuasa di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Hindu atau Kristen. Demikian pula sebaliknya. Lalu bagaimana dengan gubernur yang beragama Islam berkuasa di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama di luar Islam atau sebaliknya? Orang non-Islam berkuasa di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Siapa yang salah? Gubernurnya? Ataukah pemilihnya?
orang-orang yang memilihnya, yang menjadikannya sebagai gubernur. Tentu saja pemilihnya dan partai pengusungnya, bukan gubernurnya. Sebab kalau dia tidak dipilih, tentu dia tidak akan jadi. Saudara-saudaraku sekalian, orang-orang Islam, orang-orang di luar Islam itu tahu bahwa salah satu cara untuk melemahkan umat Islam itu untuk tidak fanatik pada agamanya adalah dengan membanjiri mereka dengan harta, tahta, wanita, bata, dan Toyota. Faktanya, tidak sedikit orang Islam yang menjadikan orang non-Muslim sebagai wakilnya di DPRD, DPR, DPD, dan MPR. Hanya karena sembako, hanya karena uang, hanya karena kaos. Berapa banyak caleg-caleg Muslim yang tidak dipilih oleh orang Muslim oleh karena dia tak punya uang. Akibatnya, banyak undang-undang ataupun aturan-aturan yang dilahirkan oleh para anggota DPRD atau DPR yang menyakiti rasa keadilan umat Islam. Salah siapa? Haruskah mereka yang kita salahkan? Tentu saja tidak, saudaraku. Yang bersalah itu adalah kita. Yang salah itu adalah kita. Karena kita yang telah memilih mereka hanya karena sembako yang mereka berikan kepada kita. Ingat saudaraku sekalian, with the money you can get the power. Dengan uang engkau bisa meraih kekuasaan. And with the power you can get the money. Dan dengan kekuasaan engkau bisa mengumpulkan uang. Maka tak heran ketika masa di mana mereka berkampanye, tidak sedikit para caleg-caleg yang menggelontorkan uangnya habis-habisan. Yang penting dia dipilih. Dan apa yang dia lakukan setelah dia terpilih? Tentu saja langkah pertama yang dia lakukan adalah dia akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mengganti modal awal yang telah dikeluarkannya pada saat dia berkampanye. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jikalau nanti ada caleg atau ada seorang pemimpin yang menggelontorkan uangnya pada saat kampanye dengan syarat dia memberikan uang itu agar kita memilihnya, maka uangnya silahkan diambil, tapi orangnya jangan dipilih. Maka dengan demikian dia akan kapok untuk menggelontorkan uang demi untuk sebuah kekuasaan. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, "Iza azamat ummatid dunya, nuziat minha haibatul Islam." Jika umatku, umat Islam telah mengagung-agungkan dunia, mendewa-dewakan dunia, menjadikan dunia adalah segala-galanya, nuziat minha haibatul Islam, maka kehebatan Islam akan menjadi tak berdaya.
Islam tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, jikalau kita ingin umat ini bangkit kembali, maka marilah bersama-sama kita mengubah nasib kita, merubah arah perjalanan bangsa ini yang 5 tahun sekali. Saat kita berada di bilik suara nanti, perhatikan dengan sesungguh-sungguhnya, perhatikan dengan seksama-seksamanya. Tanya pada hati nurani, kita memilih seseorang, memilih karena siapa? Yang terbaik adalah kita memilih karena Allah. Janganlah kita memilih seseorang karena hartanya, karena tahtanya, karena wanita, bata, dan Toyota. Tapi kita memilih semata-mata karena Allah. Jika pada saatnya nanti kita diberikan sembako, kita diberikan uang, ambillah uang dan sembakonya. Tapi jangan pilih orangnya, biar dia kapok, sehingga pada saatnya nanti dia tidak lagi mau memberikan sembako semata-mata hanya untuk memperoleh jabatan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.